Shalom semuanya. Selamat malam semuanya. Saudara, hari ini adalah hari ucapan syukur, hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita merayakan bertambahnya usia dari saudari dan saudara kita terkasih dalam Tuhan, Ibu Nina dan Gio Panginda. Beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Saudara, usia adalah anugerah dari Tuhan. Ulang tahun adalah bukti nyata kasih setia Tuhan di dalam menjaga dan memelihara, menolong dan memberkati hidup kita. Karena itu saudara, mari kita mau menaikkan syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setianya yang Tuhan telah berikan khususnya bagi Bu Nina dan Gio, dan secara umum juga untuk kita semua, karena saya percaya kita semua merasakan dan mengalami kesetiaan Tuhan dari hari lepas hari. Hari ini kita ada semua hanya karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari saudara, kita naikkan pujian, selalu bersyukur. Biarlah dengan mulut kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa Ku membalas kasih-Mu yang Ku terima dari-Mu? Dengan apa Ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saudara katakan, dengan apa Ku membalas kasih-Mu? Dengan apa Ku membalas kasih-Mu yang Ku terima dari-Mu? Dengan apa Ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang
menaikkan syukur ke hadapan-Mu Tuhan, untuk segala kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada, ini bukti nyata kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan secara khusus hari ini kami mau bersuka cita sebagai satu tubuh di dalam Tuhan, di mana Tuhan telah menambahkan umur bagi saudara-saudari kami untuk Ibu Nina maupun Gio 1 tahun lagi. Semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena pertolongan Tuhan mereka boleh ada sampai hari ini. Dan kami melihat pertolongan-Mu nyata bagi kedua saudara kami ini dan kami semua. Karena itu kami mau menaikkan syukur ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat bagi hidup kami. Dan kami melihat apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Dan hari ini kami ada di rumah-Mu Tuhan. Karena kami sadar kami membutuhkan Engkau. Kami mau belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah Engkau memberkati persekutuan pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Melalui ini juga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, kalau tadi Bu Nina umurnya 70 tahun, ada yang tahu nggak untuk Gio berapa? Berapa? 40. Wow, puji Tuhan ya. Saudara, ulang tahun bukan hanya berbicara tentang angka, bukan juga hanya berbicara tentang usia, bukan juga hanya berbicara tentang kue semata atau ucapan selamat, tapi ulang tahun adalah tentang ucapan syukur, tentang perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan, tidak henti-hentinya kita mau menaikkan syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bukan hanya untuk saudara-saudara kita yang ditambahkan umurnya, tapi juga bagi kehidupan kita yang telah Tuhan tolong. Mari kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya, Dia membuat kita bersuka cita.
bersuka sebab kehadiranmu. Ku bersuka sebab kehadiranmu. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Dialah yang membuat kita bersuka cita. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian. Secara khusus saya memberikan kesempatan yang bersuka cita, khususnya hari ini yang ditambahkan umurnya oleh Tuhan, untuk Ibu Nina dan Gio. Saya bersyukur. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai hari-hari hidup saya bersama Gio. Dan yang kedua, saya bersyukur buat saudara-saudara semua yang sudah hadir, yang juga turut memeriahkan acara ini. Saya sangat bersyukur kehadiran saudara, karena pertama, dukungan doa saudara itu yang membuat saya bisa melewati hari-hari hidup saya dalam menikmati ulang tahun. Tadi aja saya masih harus ke dokter mata setelah saya habis dioperasi, dan mereka cek, lalu juga diplanningkan lagi untuk mata yang satunya, karena saya merasa setelah dioperasi seperti mata normal saya ini seperti nggak balance, jadi sangat mengganggu. Jadi dokternya bilang harus dioperasi juga. Dan sebenarnya ya saya di lain sisi melihat itu sepertinya operasi itu bagian dalam hidup saya yang Tuhan izinkan. Saya harus menjalani juga tanggal 13 ini menjalani endoskopi, karena mereka untuk kontrol saya punya liver, karena liver saya sirosis. Tapi di situ saya melihat kebesaran Tuhan saya. Di tengah-tengah keadaan itu, walaupun saya sudah jalani, diberi obat yang cukup mahal untuk 2 bulan, tetapi lecetnya itu tetap membasah. Jadi mereka bilang itu bisa menyebabkan kanker. Jadi saya selalu setiap 3 bulan, terus 6 bulan begitu, mereka harus cek. Nah, saya paling nggak suka kalau endoskopi. Untungnya ini sudah 3 tahun, karena sebelumnya saya tolak juga. Ini kali saya nggak bisa tolak karena mereka bilang udah dikasih waktu 3 tahun. Ya saya bersyukur biar bagaimana Tuhan campur tangan. Dan saya akan jalani lagi operasi bladder yang harusnya dilakukan bulan Juli, ini dipercepat. Saya juga bingung kenapa kok jadi Juni tanggal 2. Saya kesel juga ya dalam karena dipercepatnya itu bukan di saat saya ketemu dokter, mereka hanya telepon lalu kasih tahu saya harus jalani pre-op dulu tanggal 19, lalu nanti Juni 2 saya surgery. Saudara, apapun yang saya hadapi, yang saya jalani, selalu saya melihat kebesaran Tuhan. Seperti hari ini, saudara, hari ini saya tidak ditemani anak ke dokter. Jadi saya harus drive sendiri
baru parkirnya itu saya dapat jauh walaupun saya punya handicap sign. Nah, memang parkiran itu semua untuk yang handicap sign, tapi saya dapatnya jauh banget. Baru saya mesti jalan dengan tongkat. Wah, saya tadi mengeluh, tapi saya terus pikiran saya langsung fokus sama Tuhan. Saya bilang, kalau Tuhan izinkan saya jalan, Tuhan punya purpose. Lalu saya mesti ke lantai 4. Nah, pada waktu selesai periksa, saya ke restroom, dan saya nggak sadar waktu saya keluar, saya punya dompet yang isinya semua itu kartu-kartu identitas saya. Jadi waktu saya pulang, saya udah di parkiran, udah mau deket mobil, tahu-tahu ada 3 asisten nurse, yang satu udah bawa wheelchair. Terus dia panggil saya. Jadi saya nengok, begitu saya nengok, saya kaget kenapa ini 3 orang mau apa gitu. Nggak tahunya dia bilang, sorry, kita harus bawa you balik. What? Ngapain? Dalam hati saya, ngapain? Udah copet-copet, mesti balik lagi. Terus dia bilang, ya, because you forgot something di tempatnya dokter mata. Saya mikir keras, apa yang saya lupa. Nah, begitu saya sampai, jadi asisten dokternya langsung kasih tahu kalau saya lupa itu di restroom. Jadi ada yang balikin ke situ. Wah, saya sangat bersyukur begitu tahu itu. Saya tahu karena Tuhan mengasihi saya. Coba kalau itu nggak ada, sedangkan saya mau menghadapi beberapa appointment, bisa kacau. Jadi saya benar-benar sangat bersyukur, walaupun capek saya bersyukur. Terus pulangnya masih dianterin, tapi dianterinnya nggak sampai di tempat mobil. Tapi saya tahu kalau itu diizinkan karena Tuhan mau, saya juga harus banyak latihan jalan. Saya bersyukur sampai saya bisa tiba di rumah dengan selamat, dan saya masih bisa melakukan sesuatu yang harus saya bawa ke sini. Saya bersyukur dengan saudara-saudara seiman yang telah membantu saya, juga yang telah juga membawa makanan seperti Pak Indra, ya, Dian, dan yang lainnya. Semua ini karena kalian mengasihi saya dan merasa kita ini udah satu saudara, satu keluarga di dalam Tuhan. Ini yang saya selalu rasakan dalam hari-hari hidup saya. Kekuatan doa yang saudara sokong saya itu buat saya melebihi dari segalanya. Karena doa saudara membuat saya bisa melewati hari-hari hidup saya. Walaupun saya kadang-kadang juga bertanya sama Tuhan, kenapa hidup saya harus selalu menjalani operasi. Dan kalau ini saya jalani, berarti operasi, kena 2 operasi berarti 12 kali. Ya, saya bisa lewati itu karena Tuhan. Saya bersyukur anak saya juga biar begitu, biar yang kadang ngeselin ya. Karena dia orangnya berpikirnya sistematis. Kalau saya buat dia itu wah terlalu rumit. Tapi ya itu indahnya, Tuhan tetap membuat kita bisa tetap saling mengasihi dan saling mengampuni.
Oke, dia sebelum kamu bersaksi atau sesudah kamu bersaksi, Mama kepingin kita menyanyi berdua. Kamu kesaksian dulu, baru kita dua. See, she tells me what to do still, right? I'm 40 and she still tells me what to do. Yeah. Tadi pagi sekitar jam 7 ya. Like we woke up and biasanya Papa masuk ke dalam kamar dan suka nyanyi happy birthday. Jadi tradisi di keluarga kita kayak jam 7 itu dibangunin sama lagu happy birthday sama doa. Tapi like growing up it was fun, but then as I got older it was like annoying because I'm like, Dad, I want to sleep, you know. Tetapi tahun ini, yeah, it was hard. Jadi it was my turn to continue the tradition. So I woke up early in the morning and I went to Mom's room and then I sang happy birthday to her. And then she sang happy birthday to me, and then we took turns praying for each other. So that's good. Yeah, I thought turning 40 would be like fun or like joyful or something like that. Tetapi I'm gonna be honest, these past couple months kayak susah banget. Yeah, it was very difficult. Karena ya hidup orang Kristen itu kadang-kadang naik turun, Baru kadang-kadang my faith is not like strong, and then my faith is strong, and then tapi I'm very grateful that God blessed me with a mom who is faithful in her prayer. There's a saying, the prayers of a righteous woman, is good, is strong. Jadi I'm really grateful. Because kadang-kadang sometimes I wonder I wonder, God, how come I have to go through this, but other people get to have fun and do that, and but God has different blessings for everyone. And I think what I learned turning 40 is that no matter what, God is faithful. And then I see this every Sunday when I see you guys. I see the way God takes care of me and my mom through the way you show your love for me and my mom. So I really am thankful for this church family. Thank you, Pastor Eddie and Auntie Esther, for your support and encouragement, and thank you for every single one here. Especially these past couple months, helping me and my mom and encouraging us, and then taking us out to eat or pergi nyanyi karaoke, with Andy. Andy loves karaoke, right? Yeah, I'm very thankful for this church family. So thank you very much. Padamu Yesus, sampai
kasih Bu Nina dan Gio ya, benar saudara, hanya Tuhan Yesus yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan saat ini kita mau mendengarkan juga kesaksian dari Randy, dia khusus mau nyanyi buat Bu Nina dan Gio yang berulang tahun. operasi 12 kali katanya. Tapi wajahnya tamang muda hari ini.
dalam jalan Tuhan selalu diberkati ya. Saya mau menyanyikan sebuah lagu dalam hidup orang benar. Saya tahu. Saya waktu sebelumnya sakit saya udah jatuh berapa kali ya, 5 bulan ini. Saya sekarang udah nggak hitung lagi. Tapi saya selalu ditolong sama Tuhan. Jatuh Sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan dari Pak Indra, kalau orang benar jatuh tidak sampai tergeletak karena Tuhan yang menopang kita, mengangkat kita kembali. Buktinya Pak Indra 50 kali jatuh, diangkat lagi dia. Dan sekarang Pak Indra sebenarnya udah gak butuh tongkat nih saya lihat, karena dia yang menopang bukan tongkat, tapi tongkat di bawah Bapak Indra. Puji Tuhan. Segala kebaikan Tuhan ya semuanya. Ya saudara, mari kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari saudara
dalam hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan, Kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan. kau jadikan hidupku berarti. Silakan duduk saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin belajar firman-Mu. Kami percaya seperti kata Tuhan Yesus, ya Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja. Kami sudah dikenyangkan oleh makanan jasmani. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan, makanan bagi jiwa kami. Firman yang hidup dan menghidupkan kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk Ibu Nina dan Gio yang berulang tahun pada hari ini. Kami semua boleh merayakan dengan sukacita. Ini bukti kasih sayang-Mu. Juga melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar, melalui pujian kesaksian yang kami dengar, semua itu membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkannya ke dalam pergumulan kami masing-masing. Pakai hamba-Mu yang lemah, hina dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Adalah sebuah tradisi kalau ulang tahun itu kita nyanyi happy birthday, kita nyanyi panjang umur, betul nggak? Itu menunjukkan sebuah kerinduan kita, doa kita, harapan kita, ucapan selamat kita supaya ulang tahun itu memang dikasih panjang umur, ya, dan diberkati oleh Tuhan, sehat-sehat selalu, ya, itu sebuah doa. Uniknya, manusia itu ingin panjang umur, betul nggak? Saudara ingin panjang umur nggak? Ya. Tapi kalau dibilang banyak umur nggak mau. Nah, ini unik ya manusia, ya, betul nggak? Kalau saudara ketemu orang tanya berapa sih umur ibu? Katakanlah 70, ya. Saudara bilang coba tebak. Begitu dia tebak 85. Gimana perasaan saudara? Nggak mau kan? 70 dibilang 85 ya. Tapi kalau saudara diberi 85 mau. Nah ini manusia ironiknya. Mau panjang umur? Mau. Dibilang panjang umur? Nggak mau. Maunya awet muda, juga awet usia, awet umur. Saya kira itu normal, betul nggak? Tapi pertanyaan kita malam hari ini adalah, kalau saudara diberi panjang umur, untuk apa? Nah ini sebuah pertanyaan yang harus kita tanya setiap ulang tahun, ataupun setiap kali saudara minta sehat dan panjang umur. Coba dengarkan sedikit bisikan roh di dalam hatimu yang bertanya, panjang umur buat apa? Ya, tujuannya apa? Tadi Bu Nina kesaksian, semua ada tujuannya, semua ada purpose-nya. Ya, apapun yang dihadapi oleh dirinya, pertanyaannya untuk apa? Alkitab berkata umur manusia 70. Ini tulisan firman Tuhan, doa Musa. Manusia hidup 70. Kalau kuat 80 itu pun sudah isinya kesusahan dan penderita. Tentu gak semua orang begitu. Di sini yang lebih 80, ada yang 90 kayak Umpol masih kuat, ya. Tapi pada umumnya manusia 70, paling kuat 80, ya. Umur Alkitab maksimal 80. Jadi kalau Bu Nina sisa 10, Gio masih 40.
Tentu bisa lebih. Sebab apa? Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang diprogram. Usia kita berapa panjang di bumi ini ditentukan oleh Tuhan. Tapi tidak berarti Tuhan itu seperti mesin, seperti program, seperti sebuah blueprint. Kita tidak percaya teologi takdir. Sudah ditetapkan kamu ya, usia segini harus pulang. Belum tentu. Sebab Allah kita Allah yang dinamis, Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa. Contoh dalam Alkitab kita bertemu dengan Raja Hizkia. Ketika Tuhan bilang, usiamu sudah tiba, kamu harus mati. Dia membelokkan badannya waktu dia sakit itu. Tuhan bilang harus mati. Dia menoleh ke dinding dan dia berdoa, Tuhan, aku gak siap tambah umur dong Tuhan. Jadi doa bisa mengubah Tuhan. Dalam arti dinamis, dalam arti yang baik. Dia hidup, kita boleh berdoa minta. Dan oleh nabinya, Tuhan bilang, oke, kamu ditambah 15 tahun. Saudara kalau dikasih tahu berapa sisa, seneng apa stres? Itu sebabnya gak dikasih tahu. Dikasih tahu kamu terus mikir, gak kerja, gak pelayanan, gak lakukan yang lain. Sudah hampir. Tuhan kasih dia 15 tahun Raja Hizkia. Sekali lagi pertanyaannya, untuk apa? Dari sejarah kita belajar bahwa Hizkia gagal. Dia tadinya seorang yang beribadah, beriman, takut akan Tuhan, melakukan yang baik dan benar. Begitu tambah 15 tahun, motifnya berubah. Dia mikirin diri sendiri. Dia mikirin materi, dia mikirin duniawi. Akhir hidupnya tidak memuliakan Bapa di surga. Pertanyaan yang sama hari ini ditanya kepada kita, ditanya kepada Gio dan Bunina. Kalau dikasih panjang umur, untuk apa? Apakah lebih baik, lebih benar, lebih memuliakan Bapa di surga? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar juga buat kita yang tidak ulang tahun. Kalau ditambahkan kesehatan, ditambahkan berkat, ditambahkan karunia dan yang lain-lain, untuk apa? Mari kita baca satu ayat saja malam hari ini. Mazmur 90 ayat 12. Ini doa yang diajarkan Musa kepada kita. Biarlah doa ini menjadi doa Bunina dan Gio dan kita semua. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup Musa diberi panjang umur juga, 120 tahun. Walaupun dia lihat zaman sesudahnya, rata-rata 70, itu orang Alkitab akhirnya berubah. Dan paling kuat 80. Tapi bahasa Tuhannya, Musa menuliskan ini, dan Tuhan izinkan dia hidup sampai 120 tahun. 120 tahun hidupnya dapat dibagi 3. 40 tahun pertama di istana Firaun. Dia punya segala-galanya. Dia punya harta, punya kekayaan, punya pangkat, punya segala macam hikmat. Segalanya, anak Firaun. Ya. Luar biasa. Seolah dia berkata, I am everything, saya segala-galanya. Itu sebabnya waktu dia keluar, dia melihat bekas rakyatnya sendiri, orang Israel yang disiksa itu berantem. Dia coba jadi pembela, jadi hakim. Dia lihat orang Mesir menganiaya budak orang Israel, dia bunuh orang Mesir itu. Dia punya kuasa. Dia lihat orang Israel berantem dengan orang Israel, dia ingin menyelesaikan perkara mereka. Kenapa kamu saudara berantem? Seolah-olah ingin jadi hakim, jadi polisi.
jadi wakil negara, sebab dia segala-galanya. Tapi ketika dikatakan, kemarin saya lihat kamu bunuh orang Mesir itu, apakah engkau juga akan membunuh aku? Takut dilaporkan, Musa melarikan diri di padang gurun. 40 tahun kedua, sepertiga yang kedua, dia hidup di padang belantara. Dari kerajaan turun jadi penjaga ternak. I am nothing. Dia berasa nothing. Sepertiga yang kedua. Sepertiga yang ketiga, Tuhan datang memanggil dia, kembali ke Mesir. Aku angkat kamu jadi nabi. Kamu pimpin Israel keluar Mesir. Dari gak percaya, karena nothing sekarang dijadikan something. Akhirnya dia yakin dan dia berangkat. Itu sebenarnya 40 tahun terakhir, sepertiga terakhir, dia gunakan untuk melayani Tuhan dan melayani bangsanya. Jadi berhasil, dia sukses. Seolah-olah hidup yang ketiga berkata, I am something because my God is everything. Aku sekarang berharga sebab aku tahu Tuhan Allahku adalah sumber segala-galanya. Waktu dia susah dia dihibur, waktu dia sakit dia dipulihkan, waktu dia lemah dikuatkan, waktu butuh pimpinan Tuhan pimpinan dia. Sumber segala sesuatu adalah Allah Sang Pencipta, yang hari ini kita kenal di dalam Mesias, Juru Selamat. Hidup Musa diubah sehingga boleh dikatakan sepertiga terakhir menjadi hidup yang sukses di mata manusia dan di mata Tuhan. Saya harap itu menjadi goal kita. Kalau saudara diberi panjang umur, saya diberi panjang umur, mari kita berjuang bersama Tuhan, sumber kita, menjadi orang yang sukses di mata manusia dan sukses di mata Tuhan. Kalau saya boleh tanya kepada saudara, saudara di tahap kemana? Saudara ada di posisi mana sekarang? Bagaimana perasaan saudara ketika saya berbicara di sini? Saudara merasa nothing? Gak punya apa-apa? Oh Pak, saya sejak kecil gak punya apa-apa. Bahkan sekarang pun gak ada apa-apanya. Nothing, I'm nothing. Atau saudara mengatakan, oh, I'm everything. Oh, I'm something, I don't know. Saya tidak tahu kondisi saudara, tapi berdoalah, mohon hikmat dari Tuhan. Kau boleh minta kepada Tuhan hari ini, mintalah hikmat, sehingga saudara dan saya boleh menjalani hidup ini, menghitung hari-hari, menjalani hidup kita ini dengan sukses di mata manusia dan di mata Tuhan. Amin. Setiap ulang tahun kan pengen dikasih kado, pengen dapat sesuatu atau pengen minta sesuatu. Saya nggak tahu tadi Gio dan Budina wish-nya apa tadi. Nggak salah sih kalau Gio mau minta teman hidup, Tuhan bisa siapin juga, ya kan? Nggak salah sih minta sesuatu yang lain. Tapi mari seperti kata Musa dan doa Musa, supaya kami bijaksana Tuhan. Bijaksana. Kalau tidak bijaksana, saudara tidak bisa menghitung hari-hari. Kalau bijaksana bisa menghitung hari-hari. Bicara soal hitung-menghitung, pada umumnya ada 4 cara. Yang pertama apa? Tambah. Makanya tadi doanya Bu Sherry bilang, sudah ditambahkan 1 umur, ya kan? Setiap ulang tahun tambah umur kan? Sehingga umurnya dari 69 jadi 70, ya. 39 jadi 40, tambah 1, ya. Tapi menghitung tambah di sini sebenarnya lebih kepada soal karakter, soal perbuatan, soal sikap yang positif. Tambah itu kan positif.
Jadi begitu saudara ingin tambah, harus lebih positif. Supaya Tuhan menambahkan hal-hal yang positif dalam hidupmu dan hidup saya. Kita tambah baik, tambah benar, tambah mengasihi, tambah berbuat baik, tambah ramah, tambah sopan, tambah rajin bekerja, tambah rajin berdoa, rajin beribadah dan melayani. Tambahkan hal-hal yang positif. 1, 2, 3. Tambahkan hal-hal positif. Coba cek dengan diri saudara. Tahun lalu saya bagaimana ya dibandingkan tahun ini? 3 tahun lalu bagaimana dibandingkan tahun ini? Ada tambah bijak ya? Ada tambah positif kan? Ya. Pak, boleh tambah kaya nggak Pak? Tentu boleh, ya kan? Oh, minta tambah yang lain silakan, tapi jangan lupa ya, sikap, karakter, dan perbuatan yang positif. Itu orang yang berhikmat. Yang kedua, hitung kurang, minus. Minus gimana? Ini juga soal karakter, soal sikap, soal perbuatan yang negatif, harus dikurangi. Ya, harus dikurangi, diubah oleh Tuhan. Dan siap mau diubah. Itu penting loh, yang dosa dan melawan Tuhan bukan berkurang tapi stop. Harus mau. Tapi dalam hal-hal kebiasaan buruk, dalam hal-hal tertentu yang negatif, minta Tuhan beri hikmat supaya kita mulai mengurangi. Ngomongin orang lain, ngomel-ngomel, kurangi pemarah, kurangi ngomel-ngomel, ya kan? Kurangi kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemalasan, kemarahan, dengki, iri hati, serakah, dan kebiasaan-kebiasaan negatif lainnya. Nah sebenarnya tiap ulang tahun itu bukan hanya hitung tambah, tapi hitung kurang. Jadi umurnya tambah apa kurang ya? Tambah hitung dari depan, kalau kurang hitung dari belakang. Sudah lebih senja, sudah lebih dekat ke pintu kubur. Nah itu juga membuat kita jadi lebih bijaksana. Sebenarnya bukan hanya ulang tahun sih, semua kita juga, sebab kita tidak tahu hari besok. Itu sebabnya saya bilang, anggaplah ini persekutuan terakhir bagi saudara. Jadi serius. Melakukan sesuatu anggaplah yang terakhir, jadi serius. Masak anggaplah itu masak yang terakhir, ya. Beribadah anggaplah itu ibadah yang terakhir, jadi gak main-main. Saudara, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Yang ketiga, hitung bagi. Hitung bagi itu adalah kebahagiaan yang sejati. Sebab Yesus bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada, lebih berbahagia berbagi-bagi daripada mengumpulkan. Ya, berbagi-bagi. Ya. Hal yang baik, hal yang benar. Ini adalah wujud pengucapan syukur kepada Tuhan. Ini adalah wujud tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ini adalah wujud yang konkret menolong orang lain sebagai terang dunia dan garam dunia. Ingat saudara, saudara dan saya datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Jadi kalau saudara bilang, aku sekarang nggak punya apa-apa, itu salah. Sebab nggak punya apa-apa itu nanti waktu dikubur. Datang nggak bawa apa-apa, waktu mati nggak bawa apa-apa, betul. Tapi masih hidup di sini ada apa-apa, betul nggak? Jadi bisa tetap bersyukur, bisa memakai semua yang dititipkan Tuhan, bukan hak milik. Kenapa harus bagi-bagi Pak? Bukan hak milik, numpang lewat, cuma dititipin, pakai ya, bagi-bagi ke orang lain. Nah kalau saudara nggak bagi-bagi berarti saudara tidak menjadi manajer yang baik, tidak menjadi seorang murid yang baik. Yang keempat, hitung kali. Tidak ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali. Kalau kali itu multiplikasi, pelipat gandaan, dikali dengan waktu yang sama, tenaga yang sama, bisa melakukan hal yang lebih banyak dari orang normal. Nah ini namanya pelipat gandaan. Ya. Ibu-ibu paling pintar tuh. Ya.
bisa sambil masak, ya, sambil telepon ngomong sama temennya, ya kan, kakinya sambil goyang-goyang bayi, telinga dengar musik, mata masih bisa lihat TV. Pria susah, begitu dengar sama baca udah gak bisa, bingung mau yang mana dulu. Tapi wanita bisa 5. Itu namanya insting keenam yang tidak dipunyai oleh pria. Itu sebabnya wanita lebih pintar. Amin. Tapi sayang sekali, saking pintarnya wanita pertama kali jatuh dalam dosa. Wanita yang makan buah yang dilarang Tuhan itu Hawa dan Adam. Sebenarnya sama aja sih pria dan wanita. Saya nggak bela A atau bela B. Semua kita sama. Ada batasnya, ada limitnya. Baik kaya, baik pintar, baik sehat, baik punya hormat, punya apa saja. Ingat, itu semua titipan Tuhan. Hitung kali itu adalah soal berbuah. Seperti pohon, ya, yang dimulai dari satu bibit, ya, biji apel itu, ya, bisa jadi banyak. Itu sebabnya Yesus bilang murid yang sejati adalah yang hidupnya berbuah banyak untuk kemuliaan Bapa di surga. Permisi tanya, berapa banyak buah yang sudah dihasilkan dari hidup saudara? Ya, saya tutup dengan cerita kesaksian yang sungguh terjadi ini, yang sangat-sangat baik. David Livingstone adalah seorang anak muda yang rajin, tekun. Dia lahir 1813 di Scotland, ya. Walaupun dari keluarga yang sederhana dan miskin, dia selalu menggunakan waktunya dengan baik. Rajin, tekun, cerdas, menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Kemudian dia di UNIF, dia ambil teologi dan kedokteran sekaligus, dan lulus dengan baik dalam usia 20 tahun. Begitu lulus, dia bergabung dengan sebuah yayasan misi di Inggris. Kemudian dia berangkat ke Afrika. Afrika masih sangat kuno, sangat ketinggalan. Dia membantu research dan menuliskan dan menggambar peta-peta regional di sana. Luar biasa. Dia menolong penduduk yang masih terbelakang, bisa sekolah, bisa punya pendidikan yang baik, ya. Dan juga dengan kesehatan, dia membuka rumah sakit. Sekaligus dia juga seorang misionaris yang mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, membangun gereja, menggembala. Dia lakukan segalanya. Dia membantu membuka perdagangan negara Afrika dengan seluruh dunia. Dia membantu menghapuskan perbudakan, jual budak Afrika yang dilakukan oleh orang Arab dan Swahili waktu itu. Pernah dianiaya, pernah dibenci, pernah ditantang, dia tetap berjuang sampai akhirnya perbudakan itu, penjualan budak itu bisa berhenti. Luar biasa. Seluruh hidupnya dia berikan kepada Afrika. Dan dia meninggal dalam usia 60, muda sekali, 1873, karena kena malaria. Terbalik dengan Musa. Kalau Musa memberikan sepertiga, seluruh sepertiga hidupnya untuk Tuhan, Livingstone memberikan 2/3. 40 tahun hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Semua orang Afrika sangat menghormati, menghargai. Ada di dalam sejarah, baik itu secara sosial maupun secara gereja, secara pemerintah di Afrika, namanya tidak bisa dilupakan.
Dia telah membawa nama harum negaranya. Sehingga waktu dia meninggal, pemerintah Inggris bilang, kirim balik mayatnya, kita akan kubur dengan upacara kenegaraan di sini. Penduduk Afrika bilang, no, dia milik kita. Dia mencintai kita, hatinya ada di Afrika. 2/3 dan 1/3. Akhirnya ambil jalan tengah. Jantungnya, hatinya diberikan kepada orang Afrika, dikuburkan ke sana. Sebab Livingstone pernah berkata, hatiku untuk Afrika. Dan teman baiknya bilang, kalau begitu kuburkan jantungnya di sini, tubuhnya boleh bawa pulang. Dan diadakan upacara kenegaraan. Menjadi keluarga ningrat, keluarga orang-orang penting di sana, dimakamkan di Westminster Abbey. David Livingstone telah membuktikan dia berhasil diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi seorang yang sukses di dunia ini, di bumi ini, dan sukses di mata Tuhan. Saudara, tentunya kita gak seperti dia, gak bisa seperti dia, dia unik. Tapi mari sekali lagi pertanyaannya, kalau panjang umur mau apa? Untuk apa? Mari sekali lagi kita mempersembahkan sisa hidup, saya gak tahu berapa, sisamu dan sisaku. Kalau saya 65, kalau Tuhan kasih 70, 35. Itu sebabnya saya planning hidup saya itu 135. Mungkin 5. Tapi kalau Tuhan kasih 80, saya tinggal 15. Tinggal hitung sendiri. Yang 80 sudah lebih. Nah kalau sisa 1, 2, 5 tahun, mau apa? Biarlah malam hari ini kita mulai melihat pelipat gandaan hidup kita, pemakaian seluruh waktu yang Tuhan titipkan kepada kita, menghitung waktu-waktu itu, menghitung hari-hari itu, menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan dan berhasil di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah kami minta suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang di telinga kami, berbisik-bisik di hati kami, supaya kami terus belajar bertanya. Kalau Tuhan tambahkan umur, tambahkan berkat, tambahkan karunia, untuk apa? Pasti ada tujuannya, untuk kemuliaan-Mu Bapa, untuk menjadi berkat yang nyata bagi banyak orang lain ya Tuhan. Tolong kami, supaya dalam hidup kami menambahkan hal-hal yang baik, yang positif, yang benar, yang menjadi berkat, dan mengurangi hal-hal yang tidak baik, dan yang berdosa kami stop sehingga nol. Tolong kami ya Tuhan, membagi-bagikan dengan bijaksana apa yang Kau titipkan bagi kami, sebab di dunia ini tidak ada hak milik kami, hanya dititipkan saja dan diminta menjadi manajer yang baik dan setia. Tolong kami ya Tuhan, menggunakan seluruh hidup kami, melipat gandakan waktu-waktu yang Tuhan sisakan bagi kami. Kami tidak tahu berapa panjang, tapi kami tahu satu hal, Tuhan bisa memberi kami hikmat surgawi, khususnya bagi Bu Nina dan Gio. Ya Tuhan, tambahkan hikmat untuk menghitung hari-hari dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Saat ini kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang menunggu pemulihan dari Tuhan, Tuhan kasihani. Khususnya Bu Nina dalam persiapan surgery-nya. Ya Tuhan, Kau sedia persiapkan fisik, mental, rohani. Kau sedia memberkati mereka dalam pemulihan satu persatu. Ibu Evi Tamarindang, Anton Warau, Ci Silvia So, Ci Anne, Pak Hari yang kami dengar ya Tuhan, masih ada satu titik kanker di paru-parunya dan di bekas lukanya. Tuhan kasihani dia, supaya dia bijaksana bagaimana menghadapinya, apakah mau kemo lanjut atau pengobatan lain.
Terima kasih Tuhan, kami juga doakan semua senior kami satu persatu. Tuhan, Kau yang tahu kelemahan tubuh mereka. Tuhan, Kau yang jamah dan memberkati Pak Indra dalam pemulihan punggungnya. Arthur Pala remaja kami, Tuhan, berilah dia kesembuhan yang sempurna agar dia bisa sekolah Alkitab. Untuk Charlie, Tuhan, curahkan kuasa-Mu yang ajaib. Untuk Noah, Tuhan, sembuhkan jantungnya. Untuk Om Paul, koordinator Evergreen, beri kesehatan, sukacita, kekuatan dari sorga, untuk terus bisa menjadi berkat bagi senior-senior kami yang lain. Kami doakan Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi. Tuhan berkati Tante Nelly yang jatuh, Tuhan pulihkan. Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, dan semua senior-senior lain yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan hiburkan mereka waktu sedih, temani mereka waktu rasa kesepian. Dan Tuhan berkati anak mantu cucu supaya takut akan Tuhan, hormat orang tua, tahu memelihara orang tua dengan cinta kasih. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan IGNC. Gereja yang Tuhan mulai, Tuhan berjanji akan meneruskan dan menggenapinya. Berkati seluruh majelis, aktivis, jemaat bisa tetap kompak, sehat, setia dalam ibadah dan saling mengasihi dan saling mendoakan. Berkati acara Mother's Day hari Minggu ya Tuhan, acara KKR Kenaikan Kristus hari Kamis mendatang ya Tuhan. Juga KKR setiap bulan kami rindu ada jiwa-jiwa, buah jiwa-jiwa yang dihasilkan. Beri kami hati mengasihi orang Kristen dan murid Tuhan yang sejati yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia supaya ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, kerukunan beragama, dan semua saudara Handai Tolan family kami di sana. Kami ingat dalam doa, Tuhan pelihara dan lindungi mereka. Berkati mereka yang sudah mengenal Tuhan supaya tetap setia dan bertumbuh dalam Kristus. Yang belum mengenal Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan boleh mendengar Injil dan diselamatkan Tuhan. Tuhan kasihani Amerika juga, khususnya kaum liberal yang sengaja melawan Tuhan. Berilah hati yang bertobat. Berkati Presiden Trump dan seluruh kabinetnya juga bijaksana di dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh dunia, berkati para misionari di mana-mana, kota, desa, pedalaman, tempat-tempat yang sulit, yang anti kekristenan, anti Kristus. Tuhan pelihara dan lindungi mereka, supaya mereka tetap berbuah bagi kerajaan-Mu, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Victor, anaknya Cisendi, supaya dia punya hati yang takut akan Tuhan dan boleh kembali lagi beribadah dan juga membangun relasi yang baik dengan ibunya. Kami juga berdoa untuk Melki, untuk kesehatannya. Berkati dia Tuhan di dalam mencari pekerjaan yang baik yang tidak mengganggu ibadah dan pelayanannya. Kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang hadir malam hari ini ya Tuhan, maupun yang ikuti online, yang punya pergumulan tersendiri, hamba tidak tahu. Ada masalah keluarga, masalah relasi, masalah status teman hidup, sakit penyakit, dan lain-lain. Pekerjaan, keuangan, sekolah. Tuhan tahu. Tuhan dengar doa mereka yang berbisik-bisik di hadapan-Mu. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah dengar doa kami. Jawablah dan kabulkanlah ya Tuhan sesuai dengan waktu-Mu, cara-Mu, dan kehendak-Mu yang terindah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih,
Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, Minggu adalah hari yang spesial, hari Mama. Datang, ajak jiwa-jiwa baru, ajak Mama. Kalau nggak punya Mama, ajak Mama orang lain. Tuhan memberkati saudara.